Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini jagat media sosial kita ramai memperbincangkan tentang dunia pesantren. Tidak hanya itu, tapi ada juga yang mengkritik terhadap dunia pesantren, termasuk kepada kiai dan juga pesantren itu sendiri. Ada yang bilang pesantren itu feodal, ada yang menuduh santri terlalu tunduk pada kiainya. Bahkan ada yang menyebut budaya cium tangan dan menundukkan kepala kepada kiai adalah bentuk penjajahan. Tapi pertanyaannya, benarkah seperti itu? Atau jangan-jangan yang sebenarnya terjadi adalah sebuah kegagalan dalam memahami sebuah dunia. Dunia yang tidak bekerja dengan logika modern, melainkan dengan nurani, dengan adab, dan dengan keyakinan pada keberkahan. Mari kita bicarakan secara pelan-pelan, karena memahami pesantren tidak bisa hanya dengan pikiran saja, tetapi juga butuh dengan hati. Dunia pesantren dan dunia modern di luar pesantren. Keduanya ibarat dua samudra dengan arus nilai yang berbeda. Dunia modern hidup dengan logika rasional dan juga prinsip efisiensi. Semua hal diukur dengan manfaat praktis dan hasil yang bisa dilihat. Kalau sesuatu tidak masuk akal dan tidak memberikan keuntungan secara langsung, maka dianggap tidak relevan. Sementara dunia pesantren hidup dengan logika nurani. Yang dicari bukan sekedar hasil, tetapi juga keberkahan. Yang dihormati bukan karena pangkat, tetapi karena ilmu. Dalam dunia modern, ukuran sukses adalah soal karir, soal materi, dan capaian-capaian tertentu. Tapi di dunia pesantren, ukuran sukses adalah seberapa besar keberkahan hidup yang bisa diraih dari ridhonya kiai, dari doanya kiai, dan dari laku ikhlas dalam mencari ilmu. Dua dunia ini memang berbeda, dan perbedaan itu seringkali membuat satu pihak gagal memahami pihak yang lain. Maka ketika seseorang dari luar pesantren melihat budaya seperti mencium tangan, menundukkan kepala di hadapan kiai, atau patuh tanpa debat, ia mungkin melihatnya sebagai sebuah simbol ketundukan. Tapi bagi santri, itu bukan ketundukan kepada manusia, melainkan pada ilmu yang dibawa oleh manusia tersebut. Banyak orang menggunakan istilah feodalisme untuk kemudian menggambarkan relasi antara kiai dan santri. Tapi mari kita luruskan terlebih dahulu makna feodalisme. Feodalisme dalam pengertian ilmuwan barat adalah sistem sosial yang berbasis pada relasi kekuasaan dan juga ekonomi. Tuan tanah berkuasa karena harta dan warisan, sementara rakyat kecil tunduk karena ketergantungan ekonomi. Itu yang dimaksud dengan feodalisme. Sementara di pesantren, relasinya tidak demikian. Tidak ada relasi kuasa, tidak ada tekanan ekonomi. Justru yang terjadi adalah relasi ilmu dan relasi adab. Seorang kiai dihormati bukan karena kekuasaan, tapi karena keilmuannya, kealimannya. Ia bukan penguasa yang menindas, tetapi seorang ustadz, seorang guru yang kemudian membimbing santri atau muridnya. Kalau ada santri kemudian mencium tangan kiai, itu bukan karena takut, tapi karena mengharap keberkahan. Kalau ada santri yang menundukkan kepala, itu bukan tanda inferioritas, tapi tanda rendah hati di hadapan ilmu. Dalam tradisi Islam, penghormatan semacam itu punya dasar yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak memuliakan orang yang berilmu. Maka ketika seorang santri menunduk di hadapan gurunya atau kiainya, ia sebenarnya sedang mempraktekkan salah satu sabda Nabi tersebut, bukan sedang tunduk pada feodalisme,
tetapi sedang menegakkan atau mempraktekkan adab. Feodalisme tumbuh dari keserakahan, sementara adab tumbuh dari kerendahan hati. Feodalisme menuntut kepatuhan demi kekuasaan, sementara adab menuntun kepatuhan demi keberkahan. Maka menilai dunia pesantren dengan kacamata feodalisme sama saja menilai ibadah kita dengan kalkulator ekonomi. Pasti tidak akan nyambung. Kalau kita boleh jujur, banyak sekali pesantren di Indonesia berdiri bukan di atas kekayaan, tetapi berdiri di atas sebuah perjuangan dan pengorbanan. Banyak kiai yang kemudian hidup sangat sederhana, bahkan mendirikan pesantren dengan sawah wakaf misalnya, atau rumah peninggalan saudara atau orang tua. Para santri datang dari berbagai daerah, banyak yang mondok tanpa membayar mahal, bahkan ada yang dibebaskan dari biaya apapun. Kalau itu kemudian disebut sebagai relasi kuasa, lalu di mana kuasanya? Kalau itu disebut relasi ekonomi, lalu di mana keuntungannya? Justru yang terjadi adalah itu semua adalah relasi ilmu dan juga kasih sayang. Kiai memberikan waktu, memberikan tenaga, dan memberikan doa kepada santrinya. Kemudian santri memberikan penghormatan, memberikan baktinya, dan juga keikhlasannya. Inilah yang kemudian disebut dengan barokah atau ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Keberkahan tidak selalu tampak dalam bentuk materi saja. Kadang ia bisa muncul dalam ketenangan hati, dalam kemudahan rezeki, dalam anak-anak yang soleh solihah, atau dalam ilmu yang bermanfaat. Dan pesantren menjaga nilai-nilai tersebut. Teman-teman semuanya, di tengah dunia modern yang serba transaksional, pesantren masih mengajarkan relasi penuh dengan keikhlasan. Tidak semua bisa memahami itu, karena logika modern memang tidak dirancang untuk memahami keajaiban sebuah nurani. Selanjutnya, mari kita lihat satu persatu budaya yang sering disalahpahami oleh masyarakat di luar pesantren. Pertama adalah budaya atau tradisi ro'an atau kerja bakti, membersihkan pondok, membersihkan masjid, membersihkan musola atau halaman pondok, dan seterusnya. Banyak orang di luar menganggap itu adalah bentuk eksploitasi, tapi sebenarnya ro'an adalah bagian dari pendidikan karakter. Santri belajar bahwa hidup bersama membutuhkan gotong royong. Santri menyadari kebersihan adalah sebagian dari iman, dan bahwa melayani lingkungan adalah sebuah amal soleh. Yang kedua adalah tradisi cium tangan dan juga menundukkan kepala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua atau orang tua dengan penuh kasih sayang. Ini bisa dilihat dalam Quran surat Al-Isra ayat 24. Banyak ulama menafsirkan makna tawadhu itu juga berlaku kepada guru, karena guru adalah orang tua di dalam ilmu, termasuk kiai sebagai seorang guru di pesantren. Maka ketika santri mencium tangan, ia tidak sedang memperbudak diri, tetapi sedang merendahkan egonya. Ia sedang melatih menaklukkan kesombongan intelektualnya. Dalam dunia yang sibuk membangun citra diri, para santri justru belajar untuk meniadakan diri. Dan itulah mengapa mereka menjadi orang yang mungkin lebih siap menghadapi kehidupan setelah dari pesantren. Karena dari pesantren mereka belajar dua hal sekaligus. Yang pertama belajar tentang ilmu, dan juga yang kedua belajar tentang adab. Banyak santri yang setelah lulus dari pesantren bukan menjadi seorang kiai saja atau menjadi ustadz saja, tapi ada yang menjadi guru di sekolah, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pedagang, jurnalis, aktivis sosial, bahkan ada yang menjadi politisi. Tapi ada satu hal yang sama meskipun pekerjaan mereka berbeda, yaitu mereka seharusnya masih membawa nilai-nilai pesantren ke dunia luar. Nilai apa itu? Misalnya nilai soal keikhlasan,
nilai soal kedisiplinan, nilai soal kesederhanaan, dan keberanian untuk hidup dengan hati yang bersih. Dunia modern mungkin menertawakan tentang konsep barokah, tapi justru itulah yang membuat hidup santri itu lebih kuat. Karena mereka tidak hanya berjuang untuk sukses saja, tetapi juga untuk berkah. Maka ketika kita melihat sebuah pesantren, jangan hanya lihat bangunannya yang mungkin sederhana, lihatlah ruhnya. Lihat bagaimana para santri hidup 24 jam dengan ilmu, dengan adab, dan juga dengan doa. Lihat bagaimana juga mereka membangun masa depan tanpa perlu gembar-gembor di media sosial. Lihat juga bagaimana mereka mengajarkan makna hormat di tengah dunia yang sibuk bantah-membantah. Maka bagi saya secara pribadi, kritik boleh-boleh saja. Tapi sebelum mengkritik, mari belajarlah untuk memahami. Karena pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga peradaban. Sudah sekian ratus tahun pesantren ada dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pesantren mengajarkan kita bahwa kemajuan bukan hanya soal logika, tapi juga soal nurani. Dan mungkin di tengah dunia yang semakin kehilangan arah moral, kita justru perlu belajar lagi dari pesantren tentang kesederhanaan, tentang penghormatan, dan tentang keberkahan. Dunia modern butuh banyak hal seperti teknologi, kemudian inovasi, dan seterusnya. Tetapi satu hal yang mungkin sering dilupakan, yaitu tentang keberkahan. Di saat semua orang sibuk mengejar hasil, pesantren masih setia mengejar ridho dari para guru atau kiai. Di saat banyak orang yang sibuk memperdebatkan kebenaran, pesantren masih sibuk mempraktekkan kebaikan. Dan disitulah letak bedanya. Dunia pesantren tidak sekedar memproduksi pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan sebuah kebijaksanaan. Maka sebelum menilai, mari kita pahami terlebih dahulu. Karena tidak semua yang tampak kuno itu ketinggalan zaman. Kadang justru yang paling kelihatan tradisional itulah yang paling lestari. Saya Wahyu Khairuzaman, seorang fakir ilmu yang hanya 10 tahun pernah hidup di dunia pesantren. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua mendapat keberkahan dalam ilmu dan dalam amal serta dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.